Perkenalkan, saya Nidia Marlina Simbolon dengan NIM 13031830363 dari kelas IT 4201. Di sini saya akan mempresentasikan laporan interaksi manusia dan komputer dengan judul Redesign Website LMS. Yang pertama, step 1, karakteristik pengguna dan persona. Saya mengambil data menggunakan metode wawancara karena dengan ini saya bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan user, kendala yang dialami user. Di sini ada 3 persona, bisa dilihat sendiri. Lalu yang kedua ada memahami fungsi bisnis. Bisnis definisi and its process. Proses bisnisnya sebagai berikut. User melakukan pencarian website e-learning tersebut di jendela Chrome atau yang lain. User melakukan login di website e-learning dengan cara memasukkan username dan password. Lalu, masuk ke beranda e-learning yang berisi daftar mata kuliah atau mata pelajaran serta beberapa materi dan tugas-tugas yang diberikan. Lalu, user dapat memilih mata kuliah atau mata pelajaran yang diinginkan dan memilih materi yang akan dipelajari pada saat itu. Setelah itu ada beberapa tugas ataupun kuis yang tersedia di dalam pertemuan pada mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Pilih salah satunya yang ingin dikerjakan sesuai dengan opsi yang ditawarkan. Lalu ada requirement system. Yang pertama itu ada login, beranda, mata kuliah atau mata pelajaran, materi, tugas dan kuis, dan terakhirnya ada logout. Lalu kita lanjut, ada mental model user. Mental model usernya bisa kita lihat sendiri. Kita mengakses websitenya dengan link, lalu login, lalu masuk ke halaman login, lalu masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda ada menu dan daftar mata kuliah. Lalu di daftar mata kuliah ada laman materi, laman tugas, laman kuis. Lalu di aktivitas yang diinginkan ada beberapa materi, upload tugas, waktu laman pekerjaan. Lalu keluar dari website itu ada logout. Selanjutnya ada HTA, bisa dilihat sendiri di sini. Selanjutnya ada 2 fungsi utama. Fungsi utama yang dipilih itu yang pertama itu ada beranda. Halaman ini menjadi halaman utama setelah kita memasukkan username dan password. Ini menjadi halaman awal sebelum mengakses halaman selanjutnya. Yang kedua ada mata kuliah. Halaman ini menjadi halaman penting bagi user. Pada halaman ini, user dapat melihat materi, tugas, dan kuis. Selain itu, user juga dapat melihat lama waktu pengerjaan dari setiap tugas dan kuis. Lalu lanjut ada step 3, prinsip desain. Prinsip desain yang pertama itu ada desain standar atau style guide. Pertama itu ada konsistensi, yang kedua ada simplicity, yang ketiga itu ada konteks. Konsistensi itu berisi tampilan header, logo, dan profil itu tetap konsisten. Simplicity-nya ada e-learning tidak terlalu ribet. Lalu konteks pada e-learning ini tidak terlalu banyak, lebih gampang digunakan. Lalu lanjut ada step 4, menu sistem. Menu sistemnya bisa kita lihat sendiri. Di login itu ada username dan password, beranda, mata kuliah, navigasi pintasan, logo. Lalu dari beranda bisa ke mata kuliah, lalu ada materi, tugas, kuis. Lalu di profil ada logout, setting nama dan foto. Selanjutnya step 5, skema navigasi dan tipe Windows. Bisa kita lihat sendiri. Lalu lanjut di tipe Windows yang digunakan adalah primary Windows karena begitu website dijalankan, maka website ini akan menjadi Windows utama ketika aksi dimulai. Lanjut ada step 6, perangkat interaksi. Perangkat interaksi yang digunakan itu yang pertama ada input. Inputnya itu mouse dan keyboard. Kenapa digunakan mouse dan keyboard? Karena mahasiswa dan pelajar sudah sering menggunakan PC atau komputer sebagai alat interaksi dalam belajar. Lalu outputnya ada monitor atau layar. Pada umumnya melalui PC atau komputer sering digunakan, contohnya smartphone, maka monitor menjadi tampilan layar interaksi website e-learning tersebut. Lalu selanjutnya ada step 7, screen based control. Nah, di sini ada operable buttons-nya.
ada, bisa dilihat di PPT-nya langsung. Lalu ada text entry atau read only controls. Lalu lanjut ke step 8, penulisan teks dan pesan. Ada 2 bahasa yang dipilih, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Pada menu beranda, grup pengguna kata mahasiswa menggunakan huruf kapital semua, sehingga tidak konsisten. Step 9, feedback, guidance, dan assistance. Feedbacknya itu sinyal yang bagus dapat mempercepat webnya terbuka kurang dari 2 menit. Sinyal yang buruk dapat memperlambat webnya terbuka. Guideline-nya sudah tersedia manual. Asistensinya tidak terdapat asistens. Untuk step 10, internasionalisasi dan aksesibilitas. Internasionalisasinya pertama ada lokalisasi, word dan text, image dan simbol, color and sequence. Untuk lokalisasinya, user menggunakan web ini adalah mahasiswa. Word-nya itu menggunakan 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Untuk image-nya, simbolnya umum agar mahasiswa atau user menggunakannya lebih memahami. Untuk warna dasar sesuai dengan logo kampus tersebut. Lanjut ke aksesibilitas. Untuk web ini tidak disediakan karena mahasiswa tidak ada yang berkebutuhan khusus. Tapi agar lebih mempermudah setiap orang memiliki mata minus, kita menyediakan button untuk membuat full screen. Lalu lanjut ada step 11 dan 12, grafik, icon dan image dan warna. Lanjut ke icon pada web LMS sudah cukup baik, mudah dimengerti sesuai dengan konteksnya. Grafis pada web tersebut sudah cukup baik, tampilannya sudah relevan. Warna yang digunakan pada website dominan pink, merah, hitam, biru gelap, putih. Warna web tersebut digunakan sebagai pemisah sebuah icon, sebagai penanda header, memperindah tampilan dari website, dan memperjelas icon. Lanjut ke step 13, layout, windows, dan halaman. Bisa dilihat sendiri tampilannya. Lalu lanjut ke step 14, pengujian dan analisis lampiran. Di sini ada pengujian, analisis, dan lampiran untuk perhitungan dari Google Form yang sudah saya buat. Ini merupakan contoh prototypingnya. Nah, jika kita bisa lihat di sini ada beberapa menu. Di sini kita bisa mengklik login. Untuk login ini, mahasiswa diminta untuk memasukkan username dan password sesuai yang diberikan oleh pihak kampus yang sudah terdaftar. Kemudian klik button link untuk masuk ke halaman dashboard atau beranda. Nah, di sini kita dapat memilih salah satu mata kuliah yang ingin dipilih, misalnya contoh 1. Lalu di sini akan keluar beberapa tugas-tugas ataupun beberapa materi-materi yang tersedia. Jika kita ingin kembali ke dashboard, kita bisa mengklik logo kampusnya sendiri. Nah, kita bisa gini. Lalu dipilih mata kuliah yang lain. Terdapat juga beberapa tugas. Lalu kita bisa kembalikan lagi. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Saya harap penjelasan prototyping ini dapat dimengerti. Terima kasih. Untuk penjelasan prototypingnya sendiri, di sini saya mendapatkan 3 penguji. Penguji pertama itu Usdi Simbolon. Alasannya, saya memilih seorang guru karena di sekolah dasar ingin membuat website e-learning untuk daring supaya bisa lebih efektif. Dan yang duanya itu ada mahasiswi, yang satu mahasiswi tingkat akhir
dan satunya lagi mahasiswi tingkat 2. Yang pertama itu ada Usdin Simbolon, umur 58 tahun, guru sekolah dasar. Yang kedua itu ada Dinda Simbolon, 21 tahun, mahasiswa Unindra. Yang ketiga itu ada Yohana Sitorus, 21 tahun, mahasiswi Poltekkes. Kenapa saya memilih mahasiswa? Karena user tersebut merupakan generasi milenial yang melakukan sesuatu kebanyakan di bidang IT, terutama kebanyakan melakukan aktivitas dengan smartphone. Sekian presentasi dari saya Nidia Marlina Simbolon mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.